merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama itu menurut KBBI, yang mana adalah akibat kurang menyenangkan seperti merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, sedangkan menurut Arthur, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Sedangkan menurut Hanafi, risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Sedangkan menurut Hogan, ada beberapa definisi dari risiko. Yang pertama, ada risk is the chance of loss. Risiko adalah terbukanya kemungkinan kerugian. Nah, terus ada namanya risk the possible of loss, yaitu risiko adalah kemungkinan kerugian. Dan pengertian selanjutnya adalah risiko is the uncertainty, yang artinya risiko adalah ketidakpastian. Nah, sedangkan ada pengertian menurut Koso, yang mana artinya adalah risiko adalah sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang memiliki dampak negatif yang dapat mencegah terciptanya nilai atau mengkikis nilai yang ada. Nah, sedangkan menurut Peso, risiko adalah efek kemungkinan terhadap sasaran. Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada pengertian resiko yang diperkirakan. Resiko merupakan suatu kondisi yang berhubungan atau berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Yang dimaksud dengan risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi besar kemungkinannya akan menghasilkan potensi atau kemungkinan kerugian. Sedangkan apabila risiko murni ini tidak terjadi, maka tidak ada potensi atau kemungkinan kerugian maupun keuntungan yang dihasilkan. Contoh dari risiko murni ini adalah seperti risiko akibat inflasi, lalu risiko dari penetapan kebijakan pemerintah, dan juga risiko yang diakibatkan karena perang dan juga politik. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu pada saat Rusia menyatakan perang kepada Ukraina. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan harga minyak di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada Indonesia, yaitu Indonesia mengalami kenaikan harga BBM. Lalu kita dapat melihat risiko murni ini pada saat kita berbelanja di dalam suatu mall. Apabila kita berbelanja seperti alat tulis di dalam mall, itu kita akan dikenakan PPN sebesar 11%. Hal ini dikarenakan pemerintah yang menetapkan PPN menjadi dari 10% menjadi 11%. Hal inilah yang dinamakan sebagai risiko murni, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari walaupun telah dilaksanakan tata kelola manajemen risiko yang baik. Lalu berikutnya adalah risiko spekulatif. Yang dimaksud dengan risiko spekulatif adalah risiko yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan untung maupun kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Risiko spekulatif ini dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan pihak-pihak yang sedang berspekulatif. Umumnya itu berkaitan dengan investasi. Contohnya seperti adanya spekulatif harga saham. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh risiko spekulatif melalui cara kita berbisnis dan juga cara kita melakukan investasi. Pada saat kita berbisnis, kita mendapatkan dua potensi kemungkinan, yaitu potensi untuk mendapatkan untung dan juga potensi untuk mendapatkan kerugian. Apabila kita menjalankan bisnis dengan baik, yaitu efektif dan juga efisien, maka kita akan mendapatkan potensi keuntungan. Sedangkan apabila kita melakukan proses bisnis itu dengan kurang efisien atau kurang efektif, maka itu akan memberikan potensi kerugian bagi kita sendiri. Lalu kemudian pada saat kita lakukan investasi di suatu saham, apabila saham tersebut sedang mengalami kenaikan, maka kita akan mendapatkan potensi keuntungan. Sedangkan apabila saham tersebut sedang turun, maka kita akan mendapatkan potensi kerugian. Hal inilah yang disebut sebagai risiko spekulatif, yaitu risiko yang dapat dicegah maupun dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi atau tata kelola manajemen risiko yang baik.
Diversifikasi itu adalah suatu strategi investasi yang dilakukan untuk mengurangi resiko investasi dengan cara mengalokasikan investasi kita ke berbagai tempat. Yang pertama, menurut sumber atau penyebab timbulnya, terbagi menjadi dua, yaitu resiko internal dan juga resiko eksternal. Di mana resiko internal terdapat 3 poin lagi, yaitu jadwal dokter yang tidak konsisten, perawatan medis yang tidak lengkap atau memadai, kemudian pelayanan yang kurang baik dari pihak rumah sakit itu sendiri. Kemudian resiko menurut eksternal, di mana pasien yang enggan minum obat sesuai dengan anjuran dokter yang sudah diberikan. Kemudian resiko menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu resiko murni dan juga resiko spekulatif. Di mana resiko murni terpaparnya para tenaga medis dengan virus COVID-19. Untuk resiko spekulatif sendiri, yaitu fasilitas tamu yang kurang memuaskan. Kemudian resiko menurut lingkup dampaknya terbagi menjadi dua, yaitu resiko sistematis dan juga resiko non-sistematis. Di mana resiko sistematis, kekurangan dokter pada kejadian insidentil. Kemudian untuk resiko non-sistematis, keterlambatan pembayaran gaji tenaga kerja yang ada di rumah sakit. Kemudian selanjutnya, resiko menurut inherent dan juga resiko residual. Di mana yang pertama resiko inherent itu kebocoran informasi rekam medik. Kemudian yang kedua resiko residual, di mana pemberian jarum suntik yang dilakukan oleh tenaga medis tidak menggunakan APD sehingga mengakibatkan penyakit menular seperti hepatitis, AIDS, dan juga HIV.